Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murid dunya batin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmatnya iman, nikmatnya bernafas tanpa membayar sepeser pun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi penutup dari nabi-nabi terdahulu yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, dari zaman kebodohan ke zaman yang cerdas ini, yaitu ad-dinul Islam. Baik teman-teman, buka surat Toha. Namun kita baca bareng-bareng ayat 1 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Shadaqallahul adzim. Tirukan Toha. Yang mana ayat pertama ini tentang pembicaraan tentang huruf terpenggal-penggal. Ini telah dibicarakan di awal surat Al-Baqarah, yaitu kata Toha. Ada mufassirin yang menjelaskan bahwa Toha itu berasal dari kata tohir, yang artinya yang suci. Ha itu artinya petunjuk, hudan, yaitu sebagai petunjuk. Jadi ketika ulama-ulama terdahulu menjelaskan Toha itu hanya Allah yang maha mengetahui artinya. Jadi Toha itu termasuk ikut dalam kategori huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah yaitu huruf yang artinya hanya Allah yang mengetahui. Contohnya Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Shad dan lain-lainnya. Itu termasuk huruf-huruf muqatta'ah. Jadi kita belajar dan kita yakini bahwa hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi dan ada yang di langit. Allah yang maha mengetahui isi dari Al-Quran, Allah yang maha mengetahui isi dan pemahaman yang ada di dalam Al-Quran.
Karena isi dan kandungan yang ada dalam Al-Quran, Allah yang maha mengetahui. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, ucapannya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengetahui, tapi yang lebih tahu itu hanyalah Allah. Manusia dapat mengetahui isi Al-Quran, tapi tidak keseluruhan. Jadi kita belajar Al-Quran untuk mengetahui isi dan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Setelah kita mengetahui, kita belajar, kita mengamalkannya. Karena apa? Dalam hadis, sebaik-baik manusia yaitu orang yang belajar dan mengamalkan Al-Quran. Jadi kita belajar dulu baru mengamalkan. Kita belajar isi dan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Materi-materi ataupun cerita-cerita terdahulu kita pelajari dan kita pahami. Setelah itu kita ajarkan kepada orang-orang lain. Itu adalah orang-orang yang sebaik orang. Lanjut yang kedua. Ayat yang kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Yang artinya kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Tirukan, ma anzalna. Kami tidak menurunkan. Alaika kepadamu Muhammad. Al-Quran litashqa agar engkau menjadi susah. Jadi kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah. Pada ayat kedua ini Allah menerangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan bukanlah untuk menyusahkan dan mencelakakan. Jadi ayat kedua ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan sebagai sebab musabab adanya kesusahan dan kecelakaan. Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan kita, bukan menyusahkan Nabi Muhammad, dan bukan menyusahkan kaum muslimin. Bagi Nabi Muhammad, ayat ini adalah sebagai hiburan. Apalagi untuk kita. Karena apa? Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran ini untuk seluruh umat manusia. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah dan kitabnya Allah itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kita bersyukur dijadikan menjadi orang-orang muslim, orang yang taat kepada Allah, orang yang taat menjalankan perintahnya Allah, orang yang taat menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kita bersyukur karena kita dijadikan sebagai seorang yang muslim. Kita mengerjakan sholat. Untuk apa? Untuk menghamba kepada Allah. Kita membaca Al-Quran. Untuk apa? Kita mempelajari isi dan kandungan ucapan-ucapan dan kalam-kalamnya Allah untuk kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Betapa beruntungnya kita dijadikan sebagai seorang muslim. Ditegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepadanya bukanlah untuk menyusahkan, juga bukan untuk dipaksakan kepada orang-orang yang keras kepala. Maksudnya orang yang keras kepala yaitu tidak mau atau menutup telinga bahwa adanya Al-Quran. Orang yang keras kepala yaitu orang yang tidak mau menerima Al-Quran dan tidak mau menerima Islam. Tetapi Al-Quran diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya dan untuk menjadi peringatan kepada mereka tentang perbuatan yang sesat. Jadi Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah itu
menjadikan hiburan bagi beliau. Karena apa? Al-Quran itu disampaikan oleh beliau secara bertahap. Al-Quran disampaikan kepada orang-orang muslim secara bertahap. Karena apa? Al-Quran diturunkan secara bertahap itu melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi Al-Quran turun itu sebagai peringatan bagi kaum muslimin, terlebih-lebih bagi orang-orang yang non-muslim. Al-Quran ditujukan kepada seluruh umat manusia. Tetapi jika kita iman kepada Al-Quran, maka kita harus belajar mempelajarinya dan mempraktekkan apa isi yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau tugas Nabi Muhammad itu telah dilaksanakan dan dakwahnya telah dilakukan, tetapi umatnya masih juga membangkang dan tidak mau taat kepadanya, maka itu diserahkan kepada Allah. Jadi tugas Nabi Muhammad yaitu menyampaikan Al-Quran, menyampaikan isi Al-Quran. Jika umatnya membangkang, ya diserahkan kepada Allah. Contoh, Nizam tidak mau sholat, padahal orang tuanya sudah memperingatkan, sudah mengingatkan, Zam sholat, nggih Bu, tapi Nizam membangkang. Nah, itu diserahkan kepada Allah, berdoa semoga Nizam mendapatkan hidayah agar mau melaksanakan sholat. Itu contohnya, contoh. Ya, sebagaimana firman Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fa in tawallau fa innama 'alaikal balagul mubin. Yang artinya, maka jika mereka berpaling, maksudnya mereka itu orang yang tidak mau mengimani Al-Quran, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu atau kepada Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan amanat dengan terang. Jadi tugas Nabi Muhammad itu menyampaikan Al-Quran yang diberikan kepada beliau, disampaikan kepada seluruh umat manusia, dijadikan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Kita lanjut ayat yang ketiga. Illa tadhkiratal liman yakhsha. Kita baca sama-sama ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tadhkiratal liman yakhsha. Yang artinya melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi ayat 2 dan ayat 3 itu masih bersambung atau berkelanjutan. Kelanjutan dari ayat yang kedua dilanjutkan di ayat yang ketiga. Yang mana ayat ketiga ini Allah menerangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi peringatan dan pelajaran bagi manusia. Ayat yang kedua kan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan agar disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Al-Quran tidak menjadi beban dan tidak menjadi kesusahan bagi Nabi Muhammad. Nah, dijelaskan di ayat ketiga bahwa Al-Quran diturunkan itu untuk peringatan dan pelajaran bagi manusia. Manusia yang takut kepada Allah akan segera menerimanya dan memanfaatkan peringatan dan pelajaran itu baginya. Kita belajar takut. Dalam artian takut, kita takut tidak membaca Al-Quran, kita takut tidak mempelajari isi Al-Quran,
kita takut tidak mendapatkan petunjuk dari Allah lewat Al-Quran. Jadi kita belajar mempelajari Al-Quran agar tidak dijerumuskan ke jalan yang salah. Bagaimana caranya kita tidak terjerumus ke dalam jalan yang salah? Salah satunya mempelajari Al-Quran, melaksanakan sholat, terus infak, sedekah, dan lain-lain. Salah satunya untuk kita tetap di jalan atau track yang lurus, seperti halnya surat Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana? Jalan yang lurus yaitu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan semoga saja kita dijadikan Allah sebagai orang-orang yang lurus, orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut, orang-orang yang beriman, dan menjadi orang-orang yang dirindukan ahli surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Orang yang tidak takut kepada Allah karena jiwanya beku. Nah, kita menghindari jiwa kita menjadi beku. Karena apa? Kita tidak pernah membaca Al-Quran, kita tidak pernah melaksanakan sholat, kita tidak pernah mendengarkan kajian-kajian. Semoga dengan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, melaksanakan perintah-perintahnya Allah, hati dan jiwa kita tidak jadi beku. Mempunyai hati yang keras seperti batu atau lebih keras lagi, tidak akan membekas sedikit pun peringatan dan pelajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu kepadanya. Mereka itu seakan-akan tuli, bisu, dan buta, tidak berakal, seperti halnya makhluk-makhluk yang lain. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka kelak. Jadi kita belajar untuk diri kita sendiri. Belajar buat apa? Agar hati kita menjadi lembut, jiwa kita menjadi beku, hati kita tidak keras, sebagaimana halnya tercantum dalam surat Toha ini. Karena ayat 1 sampai ayat 8 itu menjelaskan Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi manusia. Jadi kita belajar Al-Quran satu dengan tujuan sebagai petunjuk kita untuk hidup di dunia. Yang kedua, sebagai zikir kita agar hati dan jiwa kita tidak membeku. Yang ketiga, menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Karena manfaat dari membaca Al-Quran itu banyak sekali. Kita berusaha menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang berbau dengan agama. Kita menyibukkan waktu kita untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kita menyibukkan hari-hari kita untuk berzikir dan melaksanakan sholat. Kita menyibukkan diri kita melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan cara apa? Kita belajar dari awal. Pertama, kita belajar. Jika kita belum bisa melaksanakan sholat, kita belajar sholat. Kita belum bisa membaca Al-Quran, kita belajar baca Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab. Yang dimaksud kitab adalah kitab Al-Quran, dan mengutus Rasulnya yaitu Nabi Muhammad sebagai rahmat buat hamba-hambanya, agar orang ingat kepadanya dan mengambil manfaat dari apa yang ia dengar dari kitabullah. Al-Quran adalah peringatan
yang diturunkan oleh Allah di dalamnya disebutkan halal dan haram. Karena apa? Al-Quran itu sebagai peringatan bagi manusia. Di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah Nabi terdahulu, banyak kisah orang-orang terdahulu sebelum adanya Islam, sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Yang mana di dalam Al-Quran itu terdapat adanya hukum haram dan halal. Jika kita mengetahui hukum halal dan haram tersebut, maka kita akan mendapati jalan yang lurus, mendapati trek yang lurus, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yaitu menjadi golongan orang-orang yang mukmin, menjadi golongan orang-orang yang taat pada Allah, menjadi orang yang takut kepada Allah dengan adanya beriman kepada kitabnya Allah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dengan adanya surat Toha ini, menjadikan kita lebih tawaduk kepada Allah, lebih menjadikan beriman, tebalnya iman kita dengan adanya surat Toha ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah itu dari saya sendiri, jika benar dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.